Selamat sore, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Gilbert Ijai, yang kedua Billy Masuk, yang ketiga saya sendiri, Rex Selangi. Sebelum lebih lanjut, kami membahas chapter 3 tentang plotting social media marketing strategi. Lanjut, saya akan membahas locating your target market online, menemukan target pasar Anda secara online. Kita harus mengerti target audience kita, apa untuk orang tua atau anak muda. Setelah kita memahami karakteristik demografi pelanggan kita, di mana mereka tinggal atau mereka menggunakan media sosial apa atau gunakan, kita perlu fokus upaya pemasaran terhadap mereka. Kemungkinan mereka bisa membeli produk kita dan atau layanan kita, karena zaman sekarang kan zaman teknologi, jadi otomatis orang-orang banyak melakukan pembelian online atau penjualan online. Nah, sudah seperti zaman dulu, karena sekarang power of digital. Jadi banyak strategi guerrilla marketing di mana kita iklankan produk dengan cara begitu menarik dan kreatif dengan biaya yang rendah. Otomatis saya ambil contoh seperti saudara saya melakukan penjualan. Dia cari target market dia dalam secara online dalam platform IG. Dia sudah dapat target marketnya pada orang-orang atau anak-anak muda dan orang-orang yang suka memakai hoodie dan gelang. Dia stalking, dia follow mereka, dan dia mulai story barang-barang dia dengan begitu menarik dan kreatif, mempromosikan melalui Instagram atau live story. Dan banyak orang-orang sudah membeli barang dia, dan dia testimoni, dan dia story lagi. Otomatis orang-orang customer barunya dia melihat dan akan membelinya karena sudah ada testimoni, barang-barangnya begitu bagus, tidak mudah rusak. Otomatis dia menemukan target pasarnya secara online melalui platform Instagram, dan perlu ada kreatif dan promosi yang begitu menarik. Lanjut, kita masuk segmen pasar B2C market. Nah, apa itu B2C itu di mana perusahaan menjual langsung kepada konsumen melalui retail atau eceran. B2C itu memiliki segmentasi pasar. Pertama, demografi di mana produk kita bertujuan atau dikhususkan terhadap orang-orang pada siapa. Nah, contohnya saya ambil UKM saya yang saya tulis di assignment, hobi konsumsi buah-buahan segar. Jadi demografi kita harus tahu orang-orang apa yang ingin mau produk kami tersebut. Lanjut, geografi, dan kita perlu harus tahu di mana pasar atau penjual yang dipengaruhi oleh melalui geografi. Contohnya iklim. Contohnya kami harus tahu di daerah mana yang suka makanan atau produk ini, kami harus tahu. Jika kami menjual produk ini, contohnya UKM yang saya jelaskan, yang saya ambil buah-buahan segar. Ketika kami menjual di musim salju, tidak mungkin kan orang-orang akan membeli, tapi kami harus tahu target pasar kita di mana, tempat target pasar kita. Lanjut, life stakes atau tahap kehidupan, di mana produk yang kita jual seperti buah-buahan diminati oleh orang-orang yang menginginkan pola hidup sehat. Jadi ketika kami mau menjual produk, kami harus tahu orang-orang yang ingin suka memakan buah-buahan segar, kami jual di situlah target pasar kita. Lanjut, psychographic or lifestyle. Nah, ketika seorang memiliki keterbatasan sumber daya, tidak mungkin mau mencoba produk baru, karena gaya hidup itu mempengaruhi keputusan. Ketika gaya hidup itu mempengaruhi keputusan, contohnya seseorang yang gaya hidup sehat
gaya hidup sehat, mau memakan buah-buahan. Itu sangat membantu mempromosikan suatu bisnis buah-buahan segar tersebut. Lanjut, I find it or interest group. Nah, ini dimana orang-orang atau sebuah kelompok yang cepat terpengaruh oleh daya tarik yang begitu menarik dan sangat mempermudah untuk mempengaruhi melakukan pembelian suatu barang tersebut. Segmentasi demografi, pasar yang paling umum, kita bisa mengkelompokkan atau mengkategorikan standar pelanggan kita seperti usia, jenis kelamin, perkawinan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kelas sosial, dan pendidikan. Kita bisa berkelompokkan. Kita bisa lihat di slide di tabel 31, situs www Quantcast lebih banyak informasi sedangkan daripada Alexa. Alexa selalu membagi kelompok kategori tidak begitu akurat memberikan data. Tetapi dua-dua situs ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran karena mereka memberikan informasi dan kategori kelompok suatu data dalam pemasaran untuk melakukan pemasaran terhadap orang-orang dikelompokkan tersebut. Oke, kita masuk ke geografis, yang mana dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern, teknologi yang semakin maju saat ini, maka pemasaran berdasarkan negara, berdasarkan lokasi, berdasarkan wilayah, dan berdasarkan kota dan lingkungan merupakan kunci kesuksesan bagi media sosial yang berbasis lokasi. Nah, seperti contohnya itu Foursquare, LinkedIn, atau bentuk pemasaran lainnya yang melibatkan pencarian lokal. Nah, segmentasi geografis juga masuk akal apabila kita menarik audiens target utama kita dengan jarak yang tertentu dengan fisik atau tampilan dari usaha kita. Nah, misalnya itu seperti segmentasi di geografis untuk toko retail, untuk usaha pangkas rambut, untuk SPBU, untuk restoran, bioskop, dan banyak penyedia jasa lainnya. Nah, terlepas dari apakah layanan media sosial kita sendiri berbasis lokasi atau tidak, banyak layanan media sosial menawarkan fungsi pencarian lokasi untuk menilai jumlah pengguna dalam area target geografis kita. Nah, tetapi kita tidak dapat menentukan jumlah pengguna potensial untuk saluran media sosial dalam lokasi bisnis kita atau dalam lokasi tertentu dari bisnis kita. Nah, tetapi kita dapat menggunakan fungsi bantuan di saluran media sosial, dapat melakukan pemeriksaan di blog atau hubungi perusahaan yang mana perusahaan ini mereka menggabungkan informasi geografis dengan demografi dan karakteristik perilaku untuk mensegmentasi pasar dengan lebih cermat dan lebih baik. Baik, sekarang kita datang di life stage atau segmenting by life stage. Nah, di segmentasi tahap kehidupan ini kita akan melihat atau mempertimbangkan apa yang dilakukan orang-orang dengan kehidupan mereka. Nah, di sini perusahaan harus mengerti dan memahami bahwa di setiap tahap kehidupan pasti penggunaannya juga berbeda-beda. Entah itu dari apa yang dia beli, apa yang dia pakai, atau apa yang biasa dia gunakan. Pasti bisa mencerminkan dia sedang berada di tahap kehidupan apa. Nah, di tabel 32, di situ memperlihatkan beberapa tahap kehidupan yang dijalani oleh seseorang. Dan di sampingnya ada produk yang biasa dia gunakan atau apa yang biasa dia beli yang sesuai dengan masanya. Nah, jadi ketika misalnya ada perusahaan akan mencari kesesuaian antara profil audiens target dengan menggunakan layanan media sosial, maka bisa saja perusahaan mengetahui need and wants dari customer tersebut atau apa yang biasa dia gunakan pada masa itu dengan melihat profilnya. Nah, jadi dengan life stage ini kita bisa mendapatkan produk apa yang biasa digunakan oleh orang tersebut, atau tahapan kehidupan adalah tolok ukur kronologis kehidupan seseorang di berbagai life stage. Baik, sekarang kita datang pada psychographic or lifestyle. Nah, jadi di sini mereka membagi pasar atau segmen mereka berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau aktivitas-aktivitas dari calon pelanggan mereka.
Ini tentunya membantu mengidentifikasi grup dalam layanan jejaring sosial yang lebih kecil untuk menarik pengguna yang memenuhi profil yang kita inginkan. Sedangkan segmentasi perilaku, ini mereka membagi pasar berdasarkan kegunaan, tanggapan atau sikap mereka terhadap suatu produk atau layanan. Kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai perilaku pelanggan kita, yaitu dengan menggunakan VALS framework atau Value and Lifestyle. Nah, VALS ini merupakan sebuah segmentasi pasar untuk memprediksi kelakuan serta gaya membeli dari pelaku bisnis dan konsumen. Dalam segmentasi psikografik ini, tentunya perusahaan harus melihat bahwa setiap orang pasti memiliki gaya hidup yang berbeda, status sosial yang berbeda. Contohnya ada 2 perusahaan yang memproduksi tas. Mereka membagi pasar atau segmennya menjadi kelompok-kelompok berdasarkan gaya hidupnya. Pasti ada konsumen yang akan membeli tas dengan harga yang terjangkau, dan ada juga konsumen yang akan membeli tas dengan harga yang terbilang mahal. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan dengan gaya hidup atau status sosial mereka. Baik, yang berikut ada affinity group. Nah, ini merupakan sekelompok atau organisasi-organisasi yang memiliki minat yang sama dan dibentuk berdasarkan kepentingan atau tujuan bersama. Nah, di figur 34, di situ ada website dari Quantcast yang dimana mereka memperkirakan topik yang menarik bagi pengguna Goodreads. Jadi website ini memberikan wawasan yang mendalam dan real time tentang siapa audiens Anda, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu di seluruh properti Anda. Selain itu, ada juga website Alexa Rank yang mampu mendata berapa banyak jumlah orang yang mengakses atau menggunakan suatu website. Nah, jadi dengan menggunakan kedua website ini, perusahaan bisa mengetahui kehidupan dari audiens atau apa yang biasa digunakan untuk menghabiskan waktu mereka. Yang nantinya ini bisa menjadi upaya untuk berkolaborasi antar suatu perusahaan dan organisasi-organisasi ini yang nantinya bisa saling menguntungkan. Misalnya bagi perusahaan atau brand ini akan lebih dikenal oleh khalayak umum. Baik, sekarang kita datang pada researching B2B market. Nah, pasar dan pilihan media sosial untuk B2B agak berbeda dengan B2C karena siklus penjualannya yang berbeda. Biasanya siklus penjualan dari B2B lebih panjang dibandingkan dengan B2C yang penjualannya secara langsung kepada customer. B2B marketing ini merupakan sebuah model bisnis yang menerapkan sistem penjualan dari seorang pebisnis ke pebisnis lainnya. Contohnya, ada perusahaan elektronik yang menjual barang-barang elektronik ke distributor atau retailer. Nah, ini merupakan konsep B2B. Tetapi dari retailer atau distributor ini menjual barang elektronik ke customer, itu sudah menjadi konsep B2C atau business to customer. Menurut penelitian oleh Content Marketing Institute, lebih dari 90% dari semua pemasar B2B menggunakan beberapa bentuk media sosial, dan salah satunya yaitu link. Dan yang menjadi salah satu kunci dalam pemasaran B2B adalah mengidentifikasi orang-orang yang membuat keputusan pembelian. Karena secara otomatis kesan pertama ketika calon pelanggan memasuki atau mengunjungi website tersebut akan berpengaruh pada brand image perusahaan. Nah, oke, kita masuk ke materi berikutnya mengenai conducting other types of market research online. Nah, pencarian yang dibuat dengan baik akan menghasilkan hasil yang cukup besar. Nah, kita sedang menjalankan bisnis dengan sumber daya dan waktu yang terbatas. Nah, sehingga kita seharusnya dapat mensisihkan waktu 1 atau 2 minggu untuk melakukan penelitian. Nah, dan kemudian baru setelah itu kita dapat menyusun pendekatan untuk menjalankan usaha kita. Nah, jangan takut untuk bereksperimen dalam skala kecil yang pada akhirnya adalah apa yang terjadi dengan bisnis kita ketika kita mengintegrasikan sosial media ke dalam rencana pemasaran kita. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada bisnis secara umumnya. Nah, situs, poster, atau halaman yang paling berpengaruh di media sosial yang kita sukai dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalankan teknik pemasaran kita. Nah, kita dapat memahami apa yang memotivasi orang untuk menggunakan sosial media tertentu dan membuat konten-konten yang dapat memenuhi harapan dan keinginan dari target market kita. Oke, kita masuk ke materi berikutnya mengenai understanding why people use social media service. Nah, apapun usaha kita, entah itu usaha yang berbasis business to business, entah usaha itu berbasis business to customer, kita dapat mengambil wawasan yang
penting dengan meninjau komentar dari influencer. Nah, mana influencer ini mereka adalah perusahaan atau individu yang mendorong percakapan dalam sektor industri di mana kita sedang bersaing. Nah, misalnya untuk melihat poster terpopuler di Twitter, kita dapat mengakses situs tweetaholic.com untuk melihat berdasarkan jumlah pembaruan atau jumlah pengikut. Nah, kita akan mengetahui bahwa orang dengan postingan yang paling sering atau paling banyak belum tentu memiliki pengikut yang paling banyak dan sebaliknya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai understanding why people use social media service. Nah, pemikiran bahwa orang-orang tertarik untuk menggunakan berbagai jenis sosial media untuk memenuhi kebutuhan mereka merupakan pemikiran yang benar. Nah, masalah dan tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana cara perusahaan untuk mencocokkan pencarian antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di situs yang berbeda-beda. Nah, contohnya jaringan perikanan dari Citika, yang mana mereka menyurvei kliennya sendiri, menyortir rujukan dari jejaring sosial ke situs web menurut jenis industri. Dengan melihat ini, kita dapat mengevaluasi apakah pola pencarian dari customer atau pola pencarian dari target market sesuai dengan harapan kita, yang mana jika sesuai maka dapat memunculkan ide kreatif untuk kampanye perusahaan kita. Nah, situs-situs seperti ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi orang yang mungkin saja dapat kita ikuti untuk tujuan penelitian dari perusahaan kita. Lanjut, saya membahas tentang setting your social media marketing plan. Yang pertama, lakukan research pasar dan observasi online. Dan kedua, draft sasaran pemasaran dan rencana pemasaran kita. Siapkan strategi pemasaran kita secara berurutan dengan persiapan internal seperti mempekerjakan, melakukan outsourcing staff internal, latihan, membangun tim, menulis dokumen kebijakan media sosial. Yang keempat, selesaikan tugas pengembangan persiapan. Pertama, mendesain materi iklan. Mendesain materi iklan begitu menarik lah. Baru meringkas konten. Meringkas iklan menjadi begitu menarik dan begitu padat dan jelas. Rencana pengukuran dalam influence metrik, memilih alat media sosial dengan pengembangan dashboard, mengatur kalender aktivitas sosial media, program dan modifikasi konten ke situs web. Yang kelima, kita buat akun program media sosial. Dan keenam, evaluasi program percontohan dengan modifikasi sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, luncurkan dan promosikan. Kita luncurkan dan promosikan dalam bentuk periklanan dalam bentuk yang sudah begitu menarik, simple, dan siap diluncurkan. Bisa diluncurkan melalui platform YouTube atau FB atau Instagram untuk menarik audiens dan customer. 8. Mengukur dan modifikasi media sosial dan dalam proses umpan balik yang konstan dan berulang. Inilah presentasi kelompok kami, kelompok 7, mengucapkan terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai setting up your social media marketing plan, yang mana di situ terdapat tahap-tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini kami dari kelompok akan mencoba bagaimana mengintegrasikan tahapan-tahapan ini ke dalam bisnis UKM yang kami pilih ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yang mana di sini kita dapat melakukan riset pasar dan melakukan observasi terhadap target market dari usaha kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai pengusaha dapat menyisihkan waktu kita untuk melakukan riset dan melakukan segmentasi pasar. Nah, ketika kita sudah menentukan atau kita sudah melakukan riset pasar, kita sudah mensegmentasi target market, maka kita dapat menetapkan target pemasaran dari usaha kita. Kita dapat menetapkan target pemasarannya, kita dapat menetapkan tujuan dari pemasaran kita, dan setelah itu kita dapat membuat marketing plan dari usaha kita. Nah,
Yang ketiga, kita dapat menyiapkan terlebih dahulu strategi pemasaran internal dari usaha kita. Seperti contohnya kita dapat membangun tim yang efektif, tim sosial media yang inovatif, sosial media yang kreatif dan terlatih. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan tahap ketiga, yang mana kita sudah mengatur internal dari perusahaan kita sudah berikan pelatihan kepada tim sosial media kita, maka untuk tahap keempat yang dapat kita lakukan yaitu kita menyelesaikan tahap pengembangan dari usaha kita, yang mana kita sudah merancangkan materi iklan yang dilihat oleh customer menarik, dilihat oleh customer kreatif, yang dapat menarik perhatian dari customer. Nah, selain itu juga kita dapat menentukan garis besar dari pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada customer, atau pesan pemasaran apa yang ingin kita sampaikan kepada customer, entah itu dari segi kualitas kita atau dari segi harga produk kita, yang mana ini dapat menarik perhatian dari customer. Nah, setelah itu kita dapat memilih media mana yang akan kita gunakan, dan kita dapat melakukan pemrograman dan memodifikasi konten yang akan kita tayangkan atau akan kita kirim ke situs web kita, yang sudah kita tahu hasilnya dari hasil riset yang telah kita lakukan. Saya akan lanjut. Terima kasih kesempatan diberikan. UKM kami akan kami kaitkan dengan chapter ini, yang dimana set up your social media market plan. Seperti teman saya sudah bahas, saya melanjutkan saja. Kami lihat di sini ada step-step. Yang step 4 ini kan sudah dijelaskan oleh teman saya, selesaikan tugas pengembangan untuk persiapan. Setelah kami mengembangkan dan mempersiapkan, kami buat dan yang kelima, kami buat akun program media sosial, entah itu dari platform apa, FB, Twitter, atau IG, atau YouTube dan lain-lain. Setelah itu kami buat evaluasi program dan modifikasi sesuai kebutuhan. Kami evaluasi orang audiens atau customer kita, apakah mereka suka yang memakai media sosial, menggunakan media sosial apa, dan sesuai kebutuhan kami target market kita, pasar secara online kita, yaitu anak-anak muda dan orang dewasa, karena UKM kami ini pilih store fashion, jual-jual baju yang gaya kekinian zaman sekarang. Dan setelah itu, habis kami evaluasi, kami luncurkan dan promosikan melalui media sosial kami. Entah itu kami FB, IG, Twitter, atau YouTube melalui periklanan. Kami promosikan dengan cara kreatif dan begitu menarik. Lalu yang ke-8, mengukur modifikasi media sosial dalam proses umpan balik. Nah, itulah presentasi kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.